Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video ini admin akan meneruskan menghibur kalian untuk membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen, dimana Yi Chen di part sebelumnya, yaitu part ke 53 ya, 53 tersebut, Yi Chen telah membuat seorang pengusaha yang bernama Xiao Yaqian menjadi kejantanannya tidak berfungsi lagi. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi? Apakah Xiao Yaqian akan membalas dendam kepada Yi Chen? Kita ikuti di part selanjutnya, yaitu part ke-54. Baik teman-teman, untuk melanjutkan ini kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 54 ya. Tepat ketika Shao Churan merasa bahwa ada perubahan besar yang terjadi pada suaminya itu, di saat yang bersamaan Xiao Yaqian yang sudah melarikan diri dari tempat tersebut tiba-tiba masuk kembali bersama dengan 4 orang pengawalnya. Dia kembali dengan suara yang berbeda dan terlihat sangat menakutkan. Keempat pengawal ini adalah orang yang paling pandai berkelahi di antara semua orang yang bekerja untuknya. Kekuatan mereka sangat tidak biasa. Menurut dia, keempat pengawal ini mampu membunuh Yi Chen dengan mudah, tetapi tidak berencana membunuh Yi Chen di hadapan banyak orang. Rencananya adalah pertama-tama dia akan memaksa Yi Chen untuk memanggil dirinya dengan sebutan kakek di hadapan semua orang-orang yang hadir. Dia ingin mendapatkan harga diri kembali. Lalu setelah itu dia akan melumpuhkan kejantanan Yi Chen. Beberapa hari setelah hari ini dia akan mencari kesempatan yang tepat untuk membunuh Yi Chen. Hal yang akan dia lakukan hari ini hanyalah sebuah permulaan. Tujuan akhirnya adalah membunuh Yi Chen. Dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian yang ada di dalam hatinya. Bagaimanapun dia sudah hidup selama 50 tahun lebih, tetapi baru kali ini dia dihina dan dipermalukan sampai seperti ini. Setelah kembali ke dalam ruangan tersebut dengan para pengawalnya, Xiao Yaqian langsung menunjuk ke arah Yi Chen lalu berteriak, "Siapapun yang bisa menginjak kejantanan pria itu sampai hancur akan kuberi 1 juta yuan." Bagaimana para pengawal itu 1 juta? Bagi para pengawal itu 1 juta yuan adalah jumlah yang sangat besar. Ekspresi keempat pengawal tersebut langsung berubah. Mereka segera berjalan ke arah Yi Chen di waktu yang bersamaan. Ketika melihat keempat pengawal yang dilihat sangat gagah dan kuat itu sedang berjalan menghampiri Yi Chen, Shao Churan langsung berteriak ketakutan. Dia ingin menarik Yi Chen untuk melarikan diri dari sini. Namun Yi Chen hanya berdiri diam di tempatnya. Dia sama sekali tidak bergerak. Melarikan diri tidak akan. Tuan muda keluarga Yi dan Yan Jing yang sangat terhormat ini mana mungkin melarikan diri karena takut dengan pertempuran semacam ini. Takut tidak akan. Tidak perlu mengandalkan statusnya yang merupakan tuan muda keluarga Yi di Yan Jing. Dan hanya dengan mengandalkan kitab 9 misteri, kemampuan yang dimiliki oleh keempat pengawal ini berada jauh di bawah kemampuannya. Mereka sama sekali bukan lawan yang sepadan untuknya. Pada saat ini, keempat pengawal itu sedang menatap Yi Chen lekat-lekat. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai tumpukan uang kertas yang sangat tebal. Karena takut kehilangan uang tersebut, mereka langsung mendatanginya. Ada senyuman yang terukir di wajah Yi Chen. Matanya terpaku pada pergerakan keempat orang itu. Ketika mereka berada di hadapannya, dia akan langsung menghabisi mereka semua. Salah seorang pengawal yang sudah berpengalaman langsung berlari untuk menyerangnya. Dia menyeringai dan berkata kepada Yi Chen, "Hei pria bodoh, kamu berani memprovokasi Dewan Xiao. Aku akan membunuhmu." Begitu kalimat ini terlontar, pengawal itu sudah tiba di hadapan Yi Chen. Tepat ketika semua orang-orang menyaksikan hal ini beranggapan bahwa Yi Chen pasti akan dipukuli habis-habisan.
Yichen tiba-tiba melompat dari tempatnya berdiri dan langsung menendang dada pengawal itu dengan keras. Dengan suara "bak" yang cukup keras. Pengawal setinggi 190 cm itu berubah menjadi bola meriam manusia yang terbang cukup jauh. 14 tulang rusuk pria itu langsung patah akibat tendangan satu kaki Yichen barusan. Manusia hanya mempunyai tulang rusuk sebanyak 24 buah. Sebagian besar tulang rusuk pria itu telah dipatahkan oleh Yichen. Ketika tubuh pria itu melayang di udara, ada darah yang tersembur keluar dari mulutnya. Dia terlihat sangat kesakitan. Saat ini 3 orang yang ada di belakangnya langsung dihadapkan dengan bahaya yang tidak terduga. Tadinya mereka ingin berjalan menghampiri Yichen juga karena takut kalau uang tersebut tidak bisa mereka dapatkan. Apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan 1 juta yuan itu. Namun mereka tidak menyangka bahwa rekannya itu tiba-tiba berubah menjadi bola meriam manusia yang sedang melaju kencang ke arah mereka. Dalam sekejap bola meriam manusia itu langsung menghantam mereka bertiga hingga mereka terjatuh. Wah, adegan yang terjadi barusan benar-benar mengejutkan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kekuatan dari tendangan satu kaki Yichen ternyata sebesar itu. Wanita yang berdiri di sampingnya berseru, "Wah, ternyata IP Man masih hidup." Yichen meliriknya kemudian berkata sambil menyeringai, "IP Man? Bahkan meskipun ada 10 IP Man pun, dia tetap tidak akan bisa menandingi seorang Yichen. Yichen tidak hanya sekedar membual. Meskipun kekuatan dan kemampuan bela diri IP Man sangat hebat, tetapi kekuatannya tidak melebihi kekuatan orang normal." Sedangkan untuk Yichen, setelah mempunyai kitab 9 misteri, kekuatan yang dia miliki menjadi semakin hebat. Sehebat apapun kekuatan yang normal, tetap tidak akan bisa menandingi kekuatannya. Saat ini di antara keempat pengawal tersebut, pengawal yang ditendang oleh Yichen sudah tidak sadarkan diri, sedangkan ketiga pengawal lainnya sudah terkapar. Tubuh mereka mengalami patah tulang, mereka hanya terbaring di lantai dengan tidak berdaya. Saat melihat kedua mata Yichen, pengawal-pengawal itu langsung ketakutan. Mengapa pria ini begitu menakutkan? Sebenarnya mereka bertiga sempat menyerangnya. Mereka langsung dilumpuhkan dengan bola meriam manusia yang ditendang olehnya hanya dengan satu kaki. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria ini bukan manusia. Yichen berjalan menghampiri ketiga orang itu dan menatap mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Kemudian berkata, "Mengapa kalian memilih untuk menjadi seekor anjing yang menurut pada tuannya? Kalau begitu akan kubuat kalian berjalan dengan cara merangkak persis seperti seekor anjing." Setelah mengatakan ini, dia langsung menginjak kaki kanan dari salah satu pengawal itu. Kerak! Tempurung lutut kaki kanan pria itu hancur. Detik berikutnya dia mengangkat kakinya lagi, lalu menginjak kaki kiri pria yang sama. Saat melihat hal ini, 2 orang pengawal lainnya menjadi gemetar karena ketakutan. Mereka berdua langsung menangis dan memohon ampun kepada Yichen. Yichen berkata dengan dingin, "Kalian hanyalah penjahat yang sangat hina. Saat menyakiti orang lain, kalian menjadi orang yang lebih kejam dibandingkan siapapun. Tetapi saat sedang disakiti oleh orang lain, kalian menjadi orang yang lebih ketakutan dibandingkan siapapun. Hari ini aku akan melepaskan kalian. Kedepannya nanti kalau kalian masih saja menyakiti orang yang lemah, kalian pasti akan bertemu dengan wajah kejam ini lagi. Aku menghukum kalian seperti ini demi menyelamatkan orang-orang." Begitu selesai berbicara tanpa mempedulikan tangisan dan rintihan kedua pengawal itu, dia langsung menginjak kedua kaki mereka berdua. Kerak, 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 kerak. Sekarang jumlah penjahat yang tidak berguna di dunia ini sudah berkurang 3 orang. Mereka sudah tidak bisa berdiri lagi. Adegan yang dilakukan oleh Yichen barusan benar-benar sangat kejam. Dia benar-benar menakutkan. Xiao Yaqian dan Xiao Weiwei yang berdiri di belakangnya menjadi sangat ketakutan. Xiao Yaqian sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pria bernama Yichen ini ternyata sangat kuat dan juga kejam. 4 orang pengawalnya langsung dilumpuhkan begitu saja olehnya, padahal dia hanya seorang diri. Pengawal-pengawalnya sudah atlet kickboxing profesional, bahkan salah satu dari mereka merupakan juara kickboxing nasional selama bertahun-tahun. Xiao Yaqian sangat
ketakutan sampai kedua kakinya menjadi lemas, begitu tubuhnya yang basah sebelumnya terasa semakin dingin. Diam-diam dia berbalik dan perlahan-lahan dia mengambil langkah untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak boleh jatuh ke tangan Yi Chen lagi. Pada saat ini tiba-tiba ada seorang yang berbicara, "Hei anjing tua, kamu ingin kabur begitu saja setelah memprovokasi Master Yi?" Detik berikutnya, kerumunan orang yang ada di sana membuka jalan. Terlihat Tuan Hongwu sedang berjalan menghampirinya bersama dengan beberapa pria kekar berbaju hitam. Sambil menyeringai, dia berhenti tepat di hadapan Xiao Yaqian. Xiao Yaqian menatap ke arahnya dengan panik lalu bertanya, Kamu siapa?" Plak! Respon yang dia dapatkan adalah sebuah tamparan keras dari Tuan Hongwu. Bekas tamparan langsung terlihat dengan jelas di wajah Xiao Yaqian. Dia berkata dengan marah, "Kamu berani menamparku? Aku adalah ketua perkumpulan bisnis di Nanguang." Plak! Dengan tanpa ampun, Tuan Hongwu langsung menampar wajah Xiao Yaqian sekali lagi. "Ketua perkumpulan. Jadi orang yang aku tampar ini adalah ketua perkumpulan. Kamu berani melawan Tuan Yi? Kamu benar-benar cari mati." Xiao Yaqian merasa kesal tetapi dia juga ketakutan. Jadi dia langsung berkata, "Ini hanyalah salah paham. Semua hanya salah paham. Tuan Yi hanya salah paham kepadaku. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang juga." "Kamu ingin pergi?" Tuan Hongwu tersenyum mengejek. Lalu berkata, "Apa kamu sudah bertanya pada Master Yi?" Xiao Yaqian langsung menengok dan menatap Yi Chen lalu memohon ampun kepadanya. "Yi Chen, Tuan Yi, yang terjadi barusan hanyalah salah paham. Keempat orang itu sangat ingin membuat perhitungan denganmu. Aku tidak bisa menahan mereka. Mereka memang pantas mendapatkan itu. Aku mohon tolong lepaskan aku." Yi Chen mengangguk lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku bisa melepaskanmu. Lagi pula aku sudah pernah melepaskanmu sebelum ini." Setelah mengatakan ini, Yi Chen menatap ke arahnya kemudian berkata lagi untuk mempermainkannya, "Tetapi sebelum itu ada satu hal yang harus kamu lakukan. Aku tidak perlu mengajarimu lagi, bukan?" Xiao Yaqian sangat takut kalau Yi Chen akan melumpuhkan dirinya seperti dia melumpuhkan semua pengawalnya. Jadi dia langsung berlutut dan memohon kepadanya sambil menangis. "Ayah, aku mohon tolong maafkan kesalahan anakmu ini." Tuan Hongwu sangat terkejut saat menyaksikan ini. Dia berkata, "Sial, apa ini? Ternyata kamu benar-benar tahu diri ya." Xiao Yaqian tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya aku memang pandai dalam hal ini." Orang-orang yang ada di sekelilingnya langsung menghina dan mencelanya. Xiao Yaqian ini ternyata benar-benar pengecut. Sampai detik ini dia sudah memanggil Yi Chen dengan sebutan ayah sebanyak 3 kali. Kalau Dewan Grup Qian Cheng yang sangat mulia ini benar-benar mempermalukan grup Qian Cheng. Namun pada saat ini mana mungkin Xiao Yaqian sempat untuk memikirkan harga dirinya. Dia tahu bahwa seorang pria sejati harus pandai memposisikan dirinya. Dia harus menjadi fleksibel. Agar bisa hidup, seorang harus mempunyai nyawa terlebih dahulu sebelum mempunyai keberanian untuk menghadapi apapun. Bukankah begitu? Kalau tidak punya nyawa, bagaimana dia bisa mempunyai keberanian? Oleh karena itu dia langsung berkata kepada Yi Chen, "Ayah yang maha pengampun, tolong ampuni aku kali ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Aku akan berterima kasih kepada ayah seumur hidupku." Yi Chen melambaikan tangannya lalu berkata sambil tersenyum, "Tadi aku memang memintamu untuk memanggilku ayah, tapi sekarang panggilan itu sudah tidak berguna lagi." Xiao Yaqian sangat terkejut. Dia mengira bahwa Yi Chen akan membunuhnya, jadi dia langsung sujud kepadanya dan berkata sambil menangis, "Ayah, aku tahu kalau aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon tolong pertimbangkan lagi. Saat ini usiaku sudah tidak muda lagi. Tolong ampuni aku kali ini." Yi Chen melirik ke arah Xiao Weiwei yang terlihat sangat ketakutan kemudian berkata dengan santai, "Xiao Weiwei, orang hebat yang menjadi andalanmu ini bahkan berlutut kepadaku. Mengapa kamu masih berdiri?" Xiao Weiwei terkejut lalu berkata dengan panik, Apa maksudmu?" Xiao Yaqian langsung mengulurkan tangannya. Dia menarik tangan Xiao Weiwei dan memaksanya untuk berlutut kepada Yi Chen. Setelah itu dia berbisik padanya, "Apa kamu tidak punya otak? Apa kamu tidak tahu kalau kamu harus berlutut saat berbicara kepada ayahku ini?" Tidak ada cara lain saat ini. Keinginan Xiao Yaqian untuk bertahan hidup benar-benar sangat tinggi. Jadi harga diri, kehormatan, reputasi, dan sebagainya sudah tidak penting lagi baginya. Ketika Xiao Weiwei sudah berlutut di atas tanah tanpa bergerak dan mengatakan apa-apa lagi, Xiao Yaqian berkata kepada Yi Chen lagi, "Ayah, apa ayah sudah puas sekarang?
Yichen menggelengkan kepalanya. Belum. Xiao Yaqian langsung gemetaran, dia bertanya lagi, lalu apa yang harus aku lakukan untuk membuat ayah puas? Yichen tersenyum meledek dan berkata, coba panggil aku dengan sebutan kakek, aku ingin mendengarnya. Kalau aku menyukainya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saat ini rasanya Xiao Yaqian ingin mati saja. Hari ini dia sangat stres, dia benar-benar ingin melawan Yichen. Hari ini dia benar-benar sangat sial. Dipukul berlutut, bersujud, bersujud, memanggilnya ayah, pipis di celana, dan sekarang dia bahkan memintanya untuk memanggilnya kakek. Kalau dia melakukannya, dia tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, dia bahkan akan mempermalukan keluarganya, mempermalukan seluruh keluarga besarnya. Saat melihatnya ragu-ragu, Yichen bertanya dengan dingin, kenapa kamu tidak mau melakukannya? Tubuh Xiao Yaqian gemetaran, dia berkata dengan panik, aku mau melakukannya. Setelah mengatakan ini, dia langsung bersujud dan berkata sambil menangis, kakek, aku salah, aku benar-benar bersalah, tolong maafkan aku. Yichen mengerutkan keningnya lalu bertanya, aku siapa? Xiao Yaqian berkata sambil berlinang air mata, kamu adalah kakekku. Yichen bertanya lagi, lalu kamu siapa? Xiao Yaqian masih menangis, dia berkata dengan terbata-bata, aku adalah cucumu. Yichen mengangguk kemudian berkata, baiklah, aku masih muda ini tapi sudah menjadi seorang kakek. Berhubung kamu sudah melakukannya, aku akan melepaskanmu. Xiao Yaqian akhirnya bisa menghela napas lega. Ia langsung bersujud kepadanya lagi lalu berdiri dan berjalan pergi. Tunggu, Yichen menghentikan. Kamu akan langsung pergi begitu saja, tidak pamitan kepadaku terlebih dahulu. Xiao Yaqian menahan amarah dan perasaan terhina yang muncul di dalam hatinya. Dia berkata kepada Yichen dengan sopan, kakek, apa aku sudah boleh pergi? Yichen menepuk-nepuk wajah Xiao Yaqian sambil berkata dengan santai, baiklah cucuku yang pintar, ini sudah boleh pergi. Xiao Yaqian meneteskan air matanya lagi. Setelah itu dia langsung berbalik badan dan berjalan keluar dengan tubuh yang gemetaran. Xiao Wei langsung mengikuti langkahnya. Saat sedang berjalan keluar, mereka berdua takut kalau Yichen akan menghentikan mereka dan menyulitkan mereka lagi, tetapi Yichen sudah tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka lagi. Kejantanan Xiao Yaqian sudah kehilangan kekuatannya. Selama sisa hidupnya dia akan terjebak dalam penderitaan yang luar biasa dan tidak dapat melarikan diri dari penderitaan itu. Setelah kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut, Tuan Hongwu segera melangkah maju untuk memberi hormat kepada Yichen. Dia berkata dengan sopan, Master Yi, karena aku datang terlambat, Anda harus turun tangan sendiri untuk menangani sampah-sampah ini. Ini adalah kesalahanku, tolong hukum aku. Yichen melambaikan tangannya, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia malah bertanya, mengapa kamu menghadiri acara ini juga? Bukankah ini adalah pertemuan bisnis yang bergerak dalam bidang bangunan? Kamu juga mempunyai bisnis yang bergerak di bidang ini? Iya, Tuan Hongwu tertawa kecil dan menjawab, semen dan pasir yang digunakan untuk pembangunan di Jinling ini sebagian besar berasal dari aku. Aku juga seorang broker besar di bidang ini, jadi mereka juga mengundangku ke acara ini. Yichen tahu bahwa dalam bisnis di bidang bangunan ini pasti ada pemimpin yang menguasai penjualan semen dan pasir. Ini adalah bisnis abu-abu. Hongwu hidup di tengah masyarakat, menjalankan bisnis abu-abu seperti ini merupakan hal yang sangat umum. Oleh karena itu dia mengangguk dan berkata, hei, setelah ini sebaiknya kurangi melakukan hal-hal yang kotor. Jangan menindas rakyat biasa. Tan Hongwu langsung menjawab, aku akan mengikuti nasihat Tuan Yi. Aku memang sudah ingin bertobat sejak lama. Aku tidak akan berani melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain lagi. Yichen mengangguk puas. Tuan Hongwu menuju ke arah para pengawal yang sudah dilumpuhkan oleh Yichen, kemudian bertanya, Master Yi, orang-orang ini harus kita apakan? Yichen berkata, bahwa mereka semua pergi dari sini, singkirkan mereka, buang mereka jauh-jauh. Aku tidak ingin suasana hati menjadi rusak karena mereka. Tan Hongwu langsung mengangguk kemudian memerintahkan orang-orang yang berdiri di sebelahnya, mengapa masih diam saja? Cepat laksanakan perintah Master Yi. Orang-orang itu langsung membungkuk dan berkata, siap, kami akan melaksanakan perintah Master Yi. Setelah selesai berbicara, pertama-tama mereka mengangkat orang yang pingsan setelah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengangkat kedua orang yang terpurung lututnya sudah hancur.
Mereka menyeret keempat orang itu keluar dari tempat tersebut. Xiao yakin harus menyetir mobilnya sendiri. Dia akan pergi ke rumah sakit bersama dengan Xiao Weiwei untuk mengobati wajahnya yang terluka. Lalu setelahnya baru pulang ke kediaman keluarga Xiao. Saat di mobil, sekujur tubuh Xiao Yakin terasa sakit. Rasa marah muncul kembali ke dalam hatinya. Xiao Weiwei yang duduk di sebelahnya mengletakkan giginya lalu berkata dengan marah, "Sayang, Yichen, si pria sampah ini ternyata berani melawanmu. Dia benar-benar cari mati. Kamu harus membuat perhitungan dengannya." Wajah Xiao Yakin sangat suram, matanya terlihat dingin. Dia meletakkan giginya dengan kuat dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak hanya akan membunuhnya, aku bahkan akan mengulitinya. Selama aku hidup, tidak pernah ada seorang pun yang berani mempermalukanku seperti ini." Ketika mendengar ini, Xiao Weiwei merasa senang. Dia membenci Yichen. Rasa bencinya sudah mencapai puncak. Sekarang Xiao Yakin mempunyai niatan untuk membunuh pria itu. Sepertinya hidup pria itu tidak akan lama lagi. Xiao Weiwei berkata dengan dingin, "Sayang, saat kamu akan membunuhnya, kamu harus mengajakku. Aku ingin menyiksa dia dengan kejam. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri saat sampah ini berlutut dan memohon ampun." Yakin meninju sandaran kursinya dengan keras lalu berkata dengan marah, "Aku pasti akan menghabisi sampah ini sambil dia hancur berkeping-keping." Bagus sekali. Xiao Weiwei tahu bahwa Xiao Yakin bukan orang sembarangan. Membunuh Yichen merupakan hal yang sangat mudah baginya. Kejadian yang terjadi hari ini dikarenakan orang-orang yang di bawah jumlahnya terlalu sedikit. Setelah ini kalau dia membawa puluhan orang, apa Yichen masih bisa bertahan? Saat hari itu tiba, Yichen pasti akan mati. Ketika memikirkan hal ini, hatinya merasa sangat bahagia. Setelah ini dendamnya akan terbalaskan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menengok ke arah Xiao Yakin. Lalu berkata dengan manja, "Sayang, bagaimana juga cepat atau lambat, Yichen ini pasti akan mati. Kamu tidak perlu marah-marah seperti ini. Jangan sampai kondisi tubuhmu terpengaruh oleh ini." Setelah mengatakan ini, dia langsung mengedipkan satu matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Saat kita tiba di rumah, aku akan melayanimu dengan baik." Saya yakin berusaha untuk menahan amarah yang ada di dalam hatinya. Untung saja dia mempunyai Xiao Weiwei yang bisa membantunya untuk meredakan amarahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan. Jadi begitu tiba di kediaman keluarga Xiao Changgan dan Qian Hongyan yang sedang duduk di ruang keluarga melihat kedatangan mereka berdua, tetapi kedua orang itu langsung naik ke atas tanpa menyapa mereka. Hal ini membuat Xiao Changgan dan Qian Hongyan menjadi sedikit canggung. Saat melihat kedua orang itu bergegas naik ke atas, Nyonya Besar Xiao berdeham dan berkata, "Weiwei sangat beruntung karena bisa bersama dengan Dewan Xiao. Kalian berdua jangan mempunyai pikiran yang negatif." Xiao Changgan mengangguk dengan canggung lalu berkata, "Bu, aku tidak berpikiran negatif, hanya saja hatiku merasa sedikit tidak nyaman." Nyonya Besar Xiao berkata dengan nada tidak senang, "Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman? Bukankah bagus kalau kita bisa mendapatkan uang darinya 5 juta yuan yang diberikan Dewan Xiao untuk Weiwei sekarang ada di tangan kalian, bukan?" Xiao Changgan mengangguk dan berkata, "Iya, uang itu ada di tanganku." Nyonya Besar Xiao berkata dengan serius, "Kalau hubungan Weiwei dan Dewan Xiao melangkah ke jenjang yang lebih serius, jangankan 5 juta, bahkan mengeluarkan 50 juta pun tidak akan menjadi masalah baginya. Saat hari itu tiba, bukankah semua orang ini akan menjadi milikmu?" Begitu mendengar perkataannya, hati Xiao Changgan merasa jauh lebih nyaman. Alasan mengapa dia menyetujui putrinya menjalin hubungan dengan Xiao Yakin adalah karena uang. Dia merelakan putrinya hanya demi uang. Xiao Yakin berinvestasi sebesar 10 juta yuan kepada grup Xiao. Selain itu dia juga memberikan 5 juta yuan kepada Xiao Weiwei. Bisa dikatakan bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar dan semua ini baru permulaan. Kedepannya nanti dia pasti akan berinvestasi lebih banyak lagi. Saat memikirkan hal ini, rasa canggung yang Xiao Changgan rasakan sebelumnya langsung menghilang. Dia menarik istrinya untuk kembali ke kamar mereka yang berada di lantai 1. Begitu masuk ke kamar, dia berkata dengan tidak sabaran, "Istriku, apartemen besar yang kita lihat di Thomson kelas atas terakhir kali uang mukanya 5-6 juta yuan. Walaupun mengeluarkan semua uang yang kita miliki, kita hanya bisa membayar uang mukanya saja. Sedangkan untuk biaya
dekorasi dan membeli perabotan untuk mengisinya. Uang kita masih kurang, tapi sekarang kita mempunyai 5 juta yuan dari Xiao Yaqian. Kita bisa menggunakan uang ini untuk menambahkan kekurangannya. Jadi kita bisa membeli apartemen tersebut tanpa ada masalah. Semula Qian Hongqian sangat gembira, namun pada detik berikutnya ekspresi wajahnya langsung menjadi suram. Dia berkata, "Aku tidak mau tinggal di apartemen Thompson kelas atas." Secangkun dan keluarganya serta si sampah Yichen tinggal di perumahan yang ada di dalam lingkungan itu. Kalau aku tinggal di lingkungan rumah mereka, sama saja dengan menjadi penjaga keamanan untuk mereka. Apa kamu mau mereka menertawakan aku? Aku tidak mau tinggal di sana. Secangkan berkata, "Begini saja, untuk sekarang ini jumlah uang yang kita miliki ada sekitar 10 juta yuan. Besok kita bicara pada Wewe, minta dia untuk merayu dan membujuk Dewan Xiao. Siapa tahu dia bisa membuat Dewan Xiao memberi kita uang jutaan yuan lagi. Dengan begitu kita bisa membayar uang muka untuk membeli sebuah rumah di sana. Meskipun harga rumah di Thompson kelas atas mencapai ratusan juta yuan untuk satu unitnya, tetapi untuk rumah lainnya di Jinling harganya masih cukup terjangkau. Rata-rata harga untuk satu unit rumah adalah sekitar 20-30 juta yuan. Kalau uang muka yang harus dibayarkan adalah 40% dari harga keseluruhan, maka jumlah uang yang mereka miliki saat ini sudah cukup. Namun mereka masih perlu untuk mendekorasi rumah tersebut. Ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya mereka harus menyiapkan 3-5 juta yuan. Jadi Xiao Changgan dan istrinya tidak mampu untuk membelinya. Tetapi kalau mereka bisa mendapat tambahan dana dari Xiao Yaqian, bukankah masalah ini bisa langsung terselesaikan dengan mudah? Qian Hongqian tidak bisa menahan rasa antusiasnya. Dia berkata kepada suaminya, "Apa menurutmu Xiao Yaqian bisa memberikan kita tambahan dana?" Xiao Changgan tersenyum dan berkata, kita kan mempunyai Wewe. Menurutku dia pasti akan bersedia melakukan apapun untuknya. Karena dari yang kulihat sepertinya dia sangat menyukai Wewe." Qian Hongqian mengangguk, ekspresi wajahnya penuh dengan kegembiraan. Dia berkata lagi, "Kalau dipikir-pikir, kalau Wewe bersama dengan Xiao Yaqian sebenarnya tidak seburuk itu. Setidaknya kita tidak akan kekurangan uang. Kalau dibandingkan dengan si brengsek Wang Yunpei, Dewan Xiao jauh lebih dermawan. Wewe sudah bersama dengan pria itu selama bertahun-tahun. Dia bahkan sampai rela menggugurkan bayinya demi dia. Tetapi jumlah keseluruhan uang yang pria itu berikan kepada Wewe bahkan tidak sampai jutaan." Xiao Changgan langsung mengangguk, kemudian berkata dengan serius, "Benar sekali, di keluarga Wang itu tidak ada satu orang pun yang baik." Qian Hongqian melambaikan tangannya, "Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan lagi orang-orang yang membuat keluarga kita menderita. Cepat atau lambat mereka pasti akan mendapat balasannya. Kita lanjut membicarakan soal rumah saja. Di Jinling ada banyak sekali perumahan. Bagaimana kalau besok kita berkeliling untuk melihat-lihat?" "Baiklah, kalau begitu besok kita akan pergi ke perumahan Jinjun di Jinling terlebih dahulu. Dengar-dengar perumahan di sana cukup bagus." Ketika mereka berdua sedang memikirkan tentang rumah baru mereka, tiba-tiba terdengar suara keributan yang berasal dari lantai atas. Wow, keributan apakah itu? Tapi sayangnya di episode ini, di part ini cukup sampai di sini, dan kita lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di part berikutnya. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like juga, jika berkenan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.